Pemirsa, buntut memberi tembakan peringatan yang berujung kematian seorang remaja, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Olowansia Haan terancam dicopot. Tembakan dilesatkan AKBP Olowan saat hendak membubarkan tawuran pada hari Minggu kemarin. Inilah Muhammad Syuhada, remaja berusia 15 tahun yang tewas akibat menerima timah panas dari senapan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Olowansia Haan. Pihak keluarga menyebut korban tertembak di bagian perut dan meregang nyawa di rumah sakit. Kalau kejadiannya saya kurang jaga jadi dia keluar, dia main. Polda Sumatera Utara pun membentuk tim khusus dan akan menonaktifkan Kapolres Belawan AKBP Olowan guna mengusut kasus tewasnya korban. Terjadi pelemparan terhadap kendaraan lewat situ. Kapolres turun di situ, kemudian menghalau anak-anak yang mencoba mengganggu kendaraan yang ada di sekitar situ. Tetapi mereka melawan sehingga Kapolres melakukan diskresi menembak para masyarakat. Atau kami membuat tim khusus dari Polda Sumut yang diketuai oleh Pak Irwasda bersama Propam, kemudian Krimum, kemudian dari Lapor dengan dokter forensik untuk memastikan transparansi dari kejadian tersebut, memastikan bahwa tindakan dari Pak Kapolres benar atau tidaknya. Disebutkan saat melintas di Jalan Tol Belawan pada hari Minggu, mobil Kapolres Pelabuhan Belawan bersama ajudannya melihat sekelompok remaja tawuran. Ia pun memberikan tindakan peringatan untuk membubarkan. Lantaran tembakan peringatan 3 kali ke atas tidak dihiraukan dan mobil dinas Kapolres justru dilempari dengan batu dan petasan, Kapolres Pelabuhan Belawan pun memberikan tindakan tegas terukur hingga menyebabkan 1 remaja tewas. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Sementara Kompolnas mengapresiasi langkah yang diambil Kapolda Sumatera Utara menonaktifkan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Olowansia Haan demi transparansi penyelidikan kasus penembakan terhadap seorang remaja. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda dan jajaran menjamin ada ruang akuntabilitas dan transparansi dalam proses ini. Termasuk ketika kami datang ke sini ngobrol sama beliau, ya udah kita umumin aja bahwa memang ada Kompolnas, ada Irwasum, ada tim pemeriksa yang lain. Menurut saya itu satu langkah yang positif. Jaminan bahwa memang proses ini diharapkan memang ada akuntabilitas dan transparansinya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum berangkat kami juga ngecek ternyata memang Pak Kapolres dinonaktifkan dari jabatannya. Nah, menurut saya ini juga langkah positif sebenarnya. Kenapa menjadi langkah positif? Itu untuk juga menjamin bahwa semua proses yang nantinya kami lakukan itu juga tidak ada pengaruh dari Pak Kapolresnya, dan itu sebagai jabatan dan menurut saya itu juga langkah yang menjamin akuntabilitas dan. Benarkah Kapolres Belawan AKBP Olowansia Haan kini telah dinonaktifkan? Kita akan berbincang bersama Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Ferry Walintukan. Selamat sore Pak Ferry. Selamat sore Mbak Windy. Ya, Pak Ferry, kami ingin mengkonfirmasi sekali lagi apakah benar Kapolres dari Pelabuhan Belawan ini telah dinonaktifkan ataupun sudah dalam proses? Ya, untuk saat ini seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Kapolres Belawan saat ini dinonaktifkan dalam rangka asistensi untuk memverifikasi apakah penggunaan senjata api yang dilakukan oleh personil Polri itu sudah sesuai prosedur atau tidak, Mbak. Seperti itu. Sejauh ini temuannya seperti apa, Pak? Iya, itu dari tim, Mbak. Tim yang seperti disampaikan, tim bentukan di Polda Sumatera Utara.
yang dipimpin oleh Bapak Irwasda dan dianggoti oleh Propam maupun laporan forensik dan lain-lain. Itu untuk mengecek, Mbak, apakah baik kita mengecek di lapangan maupun dengan saksi-saksi maupun dari keterangan daripada yang bersangkutan, apakah prosedur-prosedur atau tindakan-tindakan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, Mbak, seperti itu. Apakah akan ada proses hukum yang akan dijalani oleh Kapolres Pelabuhan Belawan ini? Ya, nanti kita lihat, Mbak, hasil daripada tim untuk yang memverifikasi, yang mengasistensi daripada tindakan Bapak Kapolres. Nah, dari hasil itu, Mbak, baru kita bisa melihat apakah tindakan Bapak Kapolres itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Dan jika tidak sesuai prosedur, maka kita akan melakukan tindakan juga sesuai dengan aturan yang berlaku di kepolisian maupun KUHP, Mbak. Seperti itu. Pak Ferry, apakah dari pihak kepolisian sendiri sudah berdialog dengan keluarga korban? Iya, sudah, Mbak. Bapak Kapolda Sumatera Utara sudah berdialog dengan pihak korban dan kita memastikan bahwa tindakan-tindakan yang pihak kepolisian Polda Sumatera Utara akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan dan transparan dalam menangani kasus tersebut, Mbak. Adakah harapan yang disampaikan oleh pihak keluarga korban kepada pihak kepolisian? Ya, kami juga mengharap dan menghimbau untuk masyarakat dalam hal ini supaya mungkin menghentikan konflik-konflik yang terjadi yang akhirnya ataupun tindakan-tindakan yang kontraproduktif yang akhirnya bisa merugikan diri sendiri, Pak, seperti kejadian daripada korban yang kami sesalkan juga terjadi ya pada waktu itu tanggal 5 Mei jam 2 di jalan tol dalam kondisi yang tidak bisa kita jelaskan bahwa itu kondisinya gelap ataupun tidak dapat terlihat sehingga bisa terjadi hal-hal tragedi tersebut, Mbak, seperti itu. Selain dari AKBP Oloan Siahaan, Pak Ferry, apakah ada anggota lainnya yang juga akan diperiksa? Ya, dari tim terpadu kami melakukan pemeriksaan terhadap personil-personil yang ada, baik yang bersama-sama beliau langsung maupun yang ada dalam mengamankan bentrokan tersebut. Karena setelah itu kan kita melakukan juga untuk ini, Mbak, kita melakukan juga penyisiran terhadap lokasi, kita mencari barang bukti sehingga kami juga melihat dari fasilitas-fasilitas ataupun media-media yang ada sehingga itu menjadi pandangan kami supaya kami bisa objektif dalam melakukan penilaian terhadap prosedur penanganan ataupun penembakan yang dilakukan oleh personil Polri kami gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ferry Walintukan atas waktunya bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu, Pak.